Halo, apa kabar Anda semua? Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin Anda pernah alami tapi nggak sadar namanya apa. Pernah nggak sih Anda lagi fokus banget ngerjain sesuatu, intens gitu, tapi anehnya kok rasanya ringan, gampang aja gitu ngalir. Heeh, Nah, kondisi ini sering disebut flow, atau kalau diterjemahin ya perhatian tanpa usaha. betul. Gimana ceritanya ya, sesuatu yang butuh fokus tinggi malah nggak bikin capek. Otak kita gimana cara kerjanya? Nah, ini yang mau kita coba, kita bedah bareng-bareng nih. Kita lihat dari sains kognitif, psikologi, sampai filsafat juga. Ini emang teka-teki yang menarik banget sih. Kita bisa lagi di performa puncak, konsentrasi penuh, tapi rasanya tuh ya kayak ngalir aja gitu. Hampir otomatis. Salah satu sumber kita, Bruta, itu ngasih contoh bagus. Ada profesor gitu ya, dia ngajar materi yang sama, 2 hari beda. Oh ya, gimana tuh? Hari pertama, wah rasanya berat, ngomongnya agak kaku, interaksinya nggak lancar, dan habis ngajar dia capek banget. Hari kedua, materinya sama persis loh padahal. Tapi kuliahnya lancar jaya, contoh-contoh keluar gitu aja, jawab pertanyaan juga enak, malah seger dia habis ngajar. Wah, beda banget ya. Beda banget, dan ini bukan cuma soal lagi mood bagus atau enggak. Ini benar-benar nantang pemahaman kita soal apa itu perhatian, apa itu usaha, gimana kita ngendaliin tindakan. Dan yang paling penting nih, ini maksa kita bedain antara usaha yang katakanlah objektif ya, yang bisa diukur mungkin aktivitas otaknya, sama usaha subjektif yang kita rasain. Ah, iya. Usaha yang kita rasakan. Betul, teori-teori perhatian yang modern itu seringkali nyamain aja perhatian ya sama dengan rasa berusaha itu. Nah, flow ini nantang asumsi itu. Oke. Nah, buat ngupas ini semua, kita bakal lihat dari banyak sudut pandang nih. Ada riset neuroscience soal otak, ada studi psikologi tentang pengalaman orang, Mhm. ada juga konsep etika dari Tiongkok, soal belajar keahlian gerak tubuh, bahkan riset tentang meditasi juga kita sentuh. Jadi misi kita kali ini, kita coba saring intinya. Apa sih kondisi tanpa usaha ini? Gimana mekanismenya? Dan kenapa ini penting buat Anda tahu? Sip? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Jadi apa persisnya kondisi flow ini? Istilah ini kan dipopulerin sama psikolog Mihaly Csikszentmihalyi ya? Iya, Csikszentmihalyi. Flow itu intinya kondisi di mana Anda larut banget dalam suatu aktivitas. Konsentrasi dalam, tapi uniknya nggak ada rasa berat atau capek mental. Mhm. Ini kan beda banget sama fokus penuh usaha. Misalnya pas lagi belajar hal baru yang susah, atau dikejar deadline kan kerasa tuh usahanya. Betul, kerasa banget itu mah. Ada studi menarik, namanya studi Sloan dari Csikszentmihalyi sama Nakamura. Mereka minta orang laporin perasaan mereka random gitu sepanjang hari. Oh, pakai semacam beeper gitu ya? Iya, kayaknya gitu. Hasilnya jelas banget. Pas orang lapor konsentrasi tinggi dan rasa mudah yang tinggi juga. Nah, ini dia. Kondisi tanpa usaha mereka, tuh laporinnya jauh lebih positif. Jadi lebih bahagia, ceria, aktif, semangat, bangga, motivasinya dari dalam, harga diri naik, stresnya turun. Wow, lengkap ya efek positifnya. Lengkap. Sebaliknya, kalau konsentrasi tinggi tapi rasanya sulit, penuh usaha gitu, malah cenderung perasaannya negatif. Masuk akal sih. Yang menarik lagi nih, kondisi flow ini lebih sering muncul pas kita lagi ngelakuin hobi atau aktivitas pilihan kita sendiri di waktu luang gitu, dibanding pas kerja atau belajar yang sifatnya wajib. Oke, jadi lebih ke aktivitas yang kita nikmatin ya? Umumnya gitu. Tapi ini penting nih, bahkan pas lagi ngerjain tugas sekolah yang wajib pun, kalau orang itu bisa masuk kondisi flow, pengalaman belajarnya jadi jauh lebih enak, lebih terlibat, ngerasa pegang kendali, lebih tertarik sama materinya. Nah, ini dia. Ini balik lagi ke bedanya usaha subjektif yang kita rasain sama usaha objektif. Apa yang sebenarnya terjadi di otak atau kinerja kita. Iya. Banyak teori perhatian kayaknya lupa soal ini. Flow ini ngingetin kita, bisa jadi kita lagi ngerahin sumber daya mental gede, itu usaha objektifnya. Tapi nggak ngerasa berat, usaha subjektifnya nol atau rendah. Jadi rasanya nggak kayak lagi usaha keras gitu ya. Betul. Dalam flow, orang sering bilang mereka ngerasa punya kontrol penuh atas apa yang dilakuin. Tapi anehnya nggak ada sensasi, wah gue lagi berusaha keras nih ngontrol ini. Bukan kayak nyetir di jalan yang udah apal banget gitu ya. Itu kan otomatis, tapi beda rasanya. Beda, ini bukan sekedar autopilot. Justru flow itu sering muncul pas tantangannya tinggi, tapi seimbang sama keahlian kita yang juga tinggi. Keseimbangan tantangan keahlian itu ya. Itu titik manisnya Csikszentmihalyi.
Tugasnya cukup susah biar kita nggak bosen dan tertantang, tapi masih bisa kita atasi pakai skill kita, jadi nggak bikin frustrasi juga. Oke, oke. Nah, terus gimana caranya otak kita bisa bikin keajaiban ini? Fokus super tapi rasanya ringan. Dulu kan mikirnya perhatian kayak lampu sorot ya. Atau sumber daya terbatas yang harus kita arahin pelan-pelan. Iya, metafora lama tuh gitu. Tapi ada ide baru yang menarik nih, misalnya dari Hommel. Dia punya teori, mungkin perhatian itu sebenarnya muncul sebagai efek samping dari cara otak ngatur tindakan kita. Juga otomatis nyiapin mata Anda buat fokus ke fitur penting. Lokasi gelasnya di mana, gedenya seberapa. Oh, oke, jadi persiapan bertindaknya itu. Nah, persiapan buat bertindak ini secara nggak langsung udah ngasah perhatian kita ke hal yang relevan sama tindakan itu. Jadi, mungkin perhatian itu sendiri bukan sesuatu yang kita arahin secara aktif, tapi hasil alami dari otak yang lagi siap-siap mau ngelakuin sesuatu. Gimana menurut Anda? Yang di depan itu ya, korteks prefrontal. Betul. Perhatian yang penuh usaha, yang kerasa berat itu jelas pakai kendali sadar ini. Sering dikaitin sama area kayak korteks simulata anterior, ACC. ACC itu apa fungsinya? Anggap aja ACC ini kayak alarm di otak. Dia bunyi kalau tugasnya susah atau ada konflik mental. Nah, bunyi alarm ini yang kita rasain sebagai usaha. Ah, oke. Nah, pas lagi flow, rasa usaha ini hilang. Salah satu teori buat ngejelasin ini, yang lumayan populer, itu teori hypofrontality sementara, THT, dari Dietrich. Hypofrontality. Maksudnya aktivitas di depan berkurang gitu? Iya, hypo kan artinya rendah atau berkurang. Frontality ya di bagian depan korteks prefrontal itu. Intinya, pas kita lagi asyik banget sama satu aktivitas, apalagi yang fisik ya, kayak olahraga atau main musik, otak mungkin ngalihin sumber dayanya dari korteks prefrontal bagian yang suka analisis, mikir sadar, bikin kita self-conscious, ke area sensorik dan motorik yang lebih terlibat langsung sama aksinya. Oh, jadi kayak mematikan si kritikus internal gitu ya? Kebanyakan mikir ini, sistem otomatis kita yang udah terlatih bisa jalan mulus tanpa gangguan. Makanya flow sering kejadian pas olahraga atau seni. Masuk akal. Terus soal diri atau self kita, gimana pas flow? Kan banyak yang bilang rasanya akunya hilang gitu, atau nyatu sama aktivitasnya. Nah, itu juga fenomena yang khas banget dari flow. Ada banyak teori sih soal gimana diri ini dibentuk di otak, lumayan rumit. Tapi ada ide keren dari James Austin soal gerbang talamus. Talamus, yang kayak stasiun relay di tengah otak itu ya? Betul. Dia kan nyalurin info sensorik ke korteks. Austin berspekulasi, mungkin flow atau meditasi itu kerjanya dengan cara, nutup gerbang atau ngurangin aktivitas di bagian talamus yang biasanya ngurusin hal-hal soal diri kita. Maksudnya hal-hal kayak aku, punyaku, gimana ya penampilan aku? Iya, yang egosentris gitu. Akibatnya, obrolan dalam soal diri sendiri jadi reda. Kesadaran kita jadi lebih jernih, fokus penuh ke tugas atau lingkungan di luar sana. Nggak keganggu sama pikiran soal aku. Ini rada mirip sama temuan dari riset pasien split brain ya, yang nunjukin kalau diri sadar kita itu kadang lebih kayak narator aja, yang nyoba memahami tindakan setelah kejadian, bukan komandan utamanya. Wah, ini nyambung banget. Nyambung ke yang dibahas Slingerland soal etika di tradisi Tiongkok. Khususnya konsep Wu Wei. Wu Wei, sering denger tuh, artinya apa sih? Sering diterjemahin tindakan tanpa usaha atau bertindak tanpa paksaan. Intinya, dalam pandangan Konfusianisme atau Taoisme, puncak kebijaksanaan atau kebaikan moral itu bukan dicapai dengan susah payah ngikutin aturan secara sadar kaku gitu. Terus gimana? Tapi setelah latihan lama banget, tindakan yang benar dan selaras sama prinsip Dao, itu munculnya spontan aja, alami. Nggak perlu dipikirin atau dipaksa. Oh, Justru kalau masih perlu ngerahin kontrol diri secara sadar, itu dianggap tanda kalau orang itu belum benar-benar ahli atau bijak. Mirip banget kan sama atlet atau seniman ahli yang gerakannya ngalir aja. Diri dan tindakannya kayak nyatu. wah iya ya. Jadi keahlian itu penting banget. Ini bukan cuma soal matiin bagian otak, tapi soal udah terlatih. Persis. Ada riset bagus nih dari Wolf sama Lovetweed soal belajar gerakan baru. Mereka nemuin satu hal kunci.
fokus perhatian kita itu nentuin banget seberapa efisien dan ringannya gerakan itu kerasa. Gimana tuh fokusnya? Kalau kita fokus ke efek gerakan kita di lingkungan luar, ini namanya fokus eksternal. Hasilnya jauh lebih bagus. Gerakannya lebih mulus, lebih efisien, rasanya lebih ringan. Contohnya gimana? Misalnya main golf. Lebih bagus fokus ke jalur bolanya nanti mau kemana, atau ke targetnya itu eksternal, daripada mikirin posisi siku atau pergelangan tangan pas lagi ngayun, itu internal. Oke. Fokus ke hasil atau efeknya ya, bukan ke badannya sendiri. Betul. Sebaliknya, kalau kita fokus ke dalam, ke bagian tubuh kita sendiri pas gerak, performa malah cenderung keganggu, jadi lebih kaku dan kerasa lebih berat. Nah, itu dia. Fokus keluar itu kayaknya yang ngebebasin sistem motorik otomatis kita yang udah terlatih buat ngambil alih. Jadi kayak biarin badan jalan sendiri gitu ya? Iya, sistem ini kerjanya paling bagus kalau nggak terlalu diintervensi sama pikiran sadar kita. Ini juga ngejelasin kenapa keseimbangan tantangan keahlian itu krusial, kata Csikszentmihalyi tadi. Makin ahli, makin bisa hadapi tantangan tinggi ya? Betul, makin ahli kita, makin tinggi tingkat tantangan yang bisa kita hadapi sambil tetap di kondisi flow. Keahlian bikin kita bisa nyampe titik manis itu di level yang lebih kompleks. Kita bisa nanganin tugas rumit, tapi karena udah ahli, rasanya tetap ngalir lancar aja. Oke. Flow ini kedengarannya ideal banget ya. Tapi kan kenyataannya seringnya kita ngerasa perhatian itu ya capek. Bener kan? Seringnya gitu. Nah, apa dampaknya kalau kita terus-terusan pakai mode perhatian penuh usaha ini? Ada konsep menarik dari Schmegel sama Baumeister, namanya depresi ego. Depresi ego, kayak egonya habis gitu. Haha, iya kira-kira gitu. Sederhananya, anggap aja kontrol diri sama perhatian sadar itu kayak baterai mental. Kalau kita pakai terus buat tugas berat, baterainya ya terkulas. Terus efeknya apa kalau baterainya habis? Akibatnya, kemampuan kita buat ngelakuin tugas lain yang butuh kontrol diri juga jadi turun. Mungkin jadi lebih susah mikir jernih, lebih gampang tergoda sama sesuatu, atau bahkan, ini agak aneh, jadi kurang empati atau sedikit lebih narsis pas interaksi sama orang. Wah, sampai ke situ ya efeknya. Ya, lumayan juga. Dan emang bener, usaha mental itu ada harganya. Kayak yang dijelasin Maguire sama Botvinnik, otak kita tuh dasarnya irit. Kita bakal ngehindarin tugas yang butuh usaha mental berat, kecuali kalau imbalannya gede banget. Jadi ada hitung-hitungannya ya di otak? Ada. Area otak kayak ACC tadi mungkin fungsinya juga sebagai meteran biaya. Dia ngasih sinyal kalau tugas ini terlalu nguras energi mental, jadi ya mending dihindari aja. Selalu ada trade-off antara biaya usaha sama potensi keuntungan. Ada lagi poin penting dari Descartes sama Baylock. Punya kapasitas perhatian atau memori kerja yang super tinggi itu nggak selalu jaminan sukses loh. Oh ya, kenapa gitu? Terutama pas lagi di bawah tekanan. Kalau kita terlalu ngandalin strategi mikir yang rumit, yang penuh usaha, itu malah bisa bikin kita nge-freeze atau macet. Kadang strategi yang lebih simpel, yang nggak terlalu bebanin perhatian, justru lebih efektif atau lebih tahan banting pas situasinya lagi genting. Wah, menarik banget ya. Jadi nggak selalu lebih banyak perhatian sama dengan lebih baik ya. Nggak selalu, tergantung situasi dan tugasnya. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih kita latih diri kita biar lebih gampang masuk ke flow atau perhatian tanpa usaha ini? Itu pertanyaan bagus. Kabar baiknya kayaknya sih bisa. Ada riset dari kelompoknya Michael Posner yang nunjukin kalau jaringan otak buat perhatian itu emang bisa dilatih. Oh, bisa dilatih ya? Iya, mereka bahkan bikin latihan komputer simpel yang bisa ningkatin fokus anak-anak cuma dalam beberapa hari aja. Dan buat orang dewasa, praktik kayak meditasi contohnya, IBMCT, yang mereka teliti itu kebukti bisa ningkatin kontrol perhatian secara signifikan. Plus, ada efek bagus ke mood sama tingkat stres juga. Nah, meditasi. Ini sering banget disebut ya kalau ngomongin soal ngelatih fokus dan kesadaran. Kenapa meditasi bisa efektif banget ya? Karena meditasi itu, kayak yang dijelasin B. Alan Wallace dari sudut pandang Buddhis, intinya ngelatih dua hal penting. 1, kemampuan buat fokus terkonsentrasi. 2, kemampuan buat punya kesadaran yang lebih terbuka, nerima apa adanya, tanpa terlalu fokus ke diri sendiri. Jadi fokus tapi juga lepas gitu ya? Ya, James Austin juga nekenin ini. Gimana meditasi ngelatih kita buat melepaskan cengkeraman kontrol sadar yang kaku itu. Banyak tinjauan riset, kayak dari Kahan dan Polich, juga konfirmasi kalau macam-macam jenis meditasi itu konsisten ningkatin fungsi perhatian.
Bahkan model dari Brunia tadi nunjukin kalau mindfulness atau kesadaran penuh itu bisa bantu kita nemuin semacam flow dalam aktivitas sehari-hari yang simple sekalipun. Gimana caranya? Dengan cara bikin kita lebih peka sama detail, sama keindahan dalam tugas-tugas rutin. Jadi aktivitas simple pun bisa kerasa lebih kaya dan menarik. Oke, tapi selain latihan, ada nggak sih faktor bawaan atau kepribadian gitu yang ngaruh? Kan nggak semua orang sama gampangnya masuk flow ya? Ada pengaruhnya juga. Riset dari Ulen dan kawan-kawan nemuin beberapa ciri orang yang cenderung gampang ngalamin flow. Apa aja tuh cirinya? Biasanya mereka punya dorongan motivasi yang kuat, ini terkait sama sistem dopamin di otak, terus lebih terbuka sama pengalaman baru, lumayan teliti atau conscientious, dan emosinya cenderung stabil. IQ ngaruh nggak? Nah, menariknya nggak ada hubungannya sama IQ ternyata. Faktor lain yang bantu itu namanya orientasi tindakan, kemampuan buat tetap fokus ke tujuan nggak gampang keganggu. Oke. Dan menurut Engeser sama Reinberg, orang yang nggak terlalu takut gagal itu cenderung lebih berani nyoba tantangan yang pas buat mancing flow. Kalau takut gagal kan jadi ragu-ragu terus ya. Iya juga ya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih semua obrolan kita, apa ya intinya buat pendengar, buat Anda semua? Kondisi perhatian tanpa usaha atau flow ini bukan cuma perasaan enak sesaat aja. Ini beneran kondisi kerja otak dan pikiran yang beda. Yang nantang cara kita mikir soal perhatian, soal usaha, kendali, bahkan soal konsep diri kita sendiri. Betul. Kayaknya ini hasil dari campuran yang rumit ya. Ada keahlian yang cukup, tantangan yang pas, fokus perhatian yang benar seringnya keluar diri, bukan ke dalam terus, ada dinamika khusus di otak kayak peredaman di korteks prefrontal tadi. Dan mungkin juga disposisi mental yang bisa dilatih. Iya, penelusuran ini benar-benar nunjukin betapa hebatnya sistem otomatis atau bawah sadar kita kalau dibiarin kerja optimal. Ini juga ngingetin kita kalau usaha kontrol sadar yang terus-terusan itu ada biayanya dan ada manfaat gede banget kalau kita bisa belajar ngolah kondisi di mana tindakan kita bisa ngalir lebih alami, lebih efisien. Dan yang penting, bisa dilatih ya. Itu yang paling menjanjikan. Riset nunjukin kita bisa kok ngelatih aspek-aspek perhatian ini, jadi kondisi flow itu lebih mungkin kita akses. Ini jadi kayak jembatan ya, antara sains kognitif, psikologi kinerja, kebijaksanaan kuno, sama praktek kontemplatif modern. Oke. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang, nyambung lagi soal etika Wu Wei tadi. Silakan. Kalau puncak dari keahlian, termasuk keahlian moral atau etis, itu adalah tindakan yang muncul spontan dan nggak kerasa kayak usaha. Apa artinya ini buat cara kita belajar dan bertumbuh dalam semua bidang kehidupan? Pertanyaan bagus. Apakah tujuan akhir dari setiap latihan, setiap pembelajaran itu, sebenarnya adalah untuk bergerak melampaui perjuangan sadar, menuju ke tingkat di mana tindakan yang tepat dan efektif itu ngalir gitu aja? Wah, dalam juga ya. Sesuatu untuk Anda renungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.